warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur pada kesempatan pagi ini kembali Allah melimpahkan taufik untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif bab fi adabil mu'allim wal muta'allim wa afatul ilm wa bayanul ulama isu wa ulama'il akhirah. Babnya banyak ini ya. Bab tentang adab guru, murid, dan kerusakan-kerusakan ilmu serta penjelasan ulama yang buruk dan ulama akhirat. Amal muta'allim fayambaghi lahu. Adapun penuntut ilmu maka hendaknya dia taqdimu taharatun nafsi an rada'il akhlaqi wa matmumi sifati. Adapun murid pelajar hendaknya dia mendahulukan kesucian jiwa, pensucian jiwa dari keburukan-keburukan akhlak dan sifat-sifat yang tercela. Padahal ini baru mau belajar akhlak ya, gimana itu? Harus membersihkan dari akhlak buruk dulu. Tapi semuanya itu tentu didasari ilmu dulu ya, semua dari ilmu. Mungkin orang belajar pertama kali nggak punya akhlak itu, dengan belajar dia kemudian mempraktekkan akhlak. Idil ilm ibadatul qalb, karena ilmu itu adalah ibadah hati, maka didahului dengan Toharoh. Ibadah itu didahului toharoh, sholat itu didahului dengan toharoh. Sholat ibadah dohir sehingga toharohnya dohir. Ilmu itu ibadah batin sehingga taharohnya juga batin. Fayam bailahu qat'ul alaik asyagilah. Hendaknya dia juga memutus penghalang-penghalang yang menyibukkan. Fa'inal fikra muhim mahma tawazza'at qasurat an idrakil haqa'iq. Karena pikiran ketika dia semakin dia terpecah, konsentrasinya hilang, maka akan berkurang daya tangkapnya terhadap hakikat-hakikat. Orang belajar butuh konsentrasi, apalagi menghafal. Menghafal tuh kalau nggak konsentrasi, walaupun duduk 1 jam mengulang-ulang 1 baris saja itu nggak hafal juga, karena pikirannya macam-macam. Mikir mikir mau dimarah sama guru, udah nggak jadi hafal malah. Waqad kana salaf yu'thirunal ilma ala kulli syai'. Lebih mengutamakan ilmu daripada segala sesuatu. Jadi ilmu dulu yang paling penting. Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, annahu lam yatazawwaj illa ba'dal arba'in. Beliau tidak menikah kecuali setelah 40 tahun. Karena sibuk menuntut ilmu.
Di Indonesia juga ada ustadz yang begitu, tahu nggak? Ustadz yang nikah terlambat saking sibuknya belajar menuntut ilmu. Tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak tahu ustadz ya. Ustadz Abdul Hakim Abdad, beliau nikah udah usia berapa itu? Di atas 40. Belajar terus di perpustakaan terus. Kemudian uhdiyat ila Abi Bakar ibni Al-Ambari jariyah. Abu Bakar Al-Ambari diberi hadiah berupa jariyah, ya, budak perempuan. Hadiah dulu luar biasa ya, hadiahnya orang gitu, Masya Allah. Falamma udkhilat alaihi, ketika jariyah itu dimasukkan kepadanya, tafakkara fi istikhraji mas'alatin, belum berpikir untuk mengeluarkan satu masalah, fa azabat anhu, maka jariyah itu pun apa? Tidak dipedulikan sama sekali. Faqala akhrijuha, kata beliau, keluarkan dia, ilan nakhos, ke nakhos. Apa itu nakhos? Apa? Tukang apa itu nakhos? Penjual gula. Oh, penjual budak. Keluarkan dia kepada penjual budak. Faqalat, maka jariyah itu pun mengatakan, hal min dambin, apakah aku punya dosa? Kok baru sampai sini udah disuruh dijual lagi? Qala la, tidak. Ila anna qalbi istaghala bika, hanya saja hatiku sibuk darimu, nggak sempet untuk bersenang-senang denganmu gitu. Wa ma qadara mithluka an yamna'uni al-ilmi, maka tidak boleh, ya, tidak sanggup seperti misluki, seperti kamu, untuk menghalangiku dari ilmuku. Nggak layak gitu. Aku sedang bersenang-senang dengan ilmu, nggak bisa bersenang-senang dengan budak. Kemudian wa'alal muta'allim an yulqiya zimamahu ilal mu'allim ilqa'al marid. Murid itu hendaknya memberikan tali kendalinya kepada gurunya, seperti orang yang sakit yang menyerahkan tali kendalinya kepada dokter. Jadi pasrah gitu. Pasrah semaksimal mungkin kepada guru gitu. Apa kata guru itu diikuti. Kadang masih banyak yang ngeyel ya. Kamu ini kesana, tapi kan gitu kan. Gampang sekali orang untuk membantah gurunya itu. Kayak membantah orang tua. Kebiasaan bantah orang tua dibawa ke sekolah, ke pesantren, ke gurunya pun berani bantah. Enggak begitu penuntut ilmu ya. Guru itu harus diikuti. Sebagaimana dokter itu selalu ditaati, diikuti. Orang kalau di hadapan dokter itu kayak nurut, manut gitu. Ketika sakit parah apalagi, udah pokoknya dokter sembuhkan saya gitu. Dokter nggak bisa nyembuhkan. Pasrahnya luar biasa. Wa yatawaddu lahu, tawaddu kepada guru. Wa yubalik fi khidmatihi, kemudian juga maksimal dalam melayani guru. Jadi kalau dulu di Indonesia itu, kalau saya nonton film-film klasik itu, guru datang bawa sepeda onta itu kan, itu murid-murid udah berebut di depan gerbang sekolah itu, mau nuntunin sepeda gurunya. Sekarang gurunya naik Mercy, murid nggak bisa berebut ya.
Jadi melayani guru, bawain sendalnya, menyucikan bajunya kalau kotor, menyucikan sepedanya, Insya Allah itu melayani guru. Pernah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau keluar dari mengajar gitu, tiba-tiba ada orang yang membawakan sendalnya, disiapkan di depan beliau langsung gitu. Marah beliau, ya bunaya latas nak mislah hada, wahai anakku, jangan kau berbuat begini. Ini ketawaduan beliau ya, jangan kau lakukan ini, nggak mau dilayani. Kemudian kata muridnya cerdas, wahai syekh, aku tahu ini adalah ketawaduanmu, tapi aku diperintahkan untuk beradab kepada guruku. Akhirnya saya tertawa dan beliau mendoakan si murid gitu. Jadi begitu. Walaupun mungkin guru nolak-nolak mau dilayani, tapi apa? Ya murid tetap tahu diri gitu. Ya ini ketawaduan, engkau nggak mau dilayani, tapi aku diperintahkan untuk berbuat pelayanan terhadap guruku. Bahkan dulu Jabir bin Abdullah, seorang sahabat, melayani gurunya, nuntunin ontanya. Saya lupa tuh gurunya siapa. Kemudian dilarang oleh gurunya, jangan kau berbuat begitu. Kata beliau, inilah yang diperintahkan dalam agamaku, murid harus melayani guru. Nah ini ada begini mulai hilang di zaman modern sekarang ya. Sekarang guru udah kayak kawan gitu. Jadi bahkan olok-olokan dengan guru itu anak SMP. Entah itu video settingan atau betulan, kayak betulan gitu. Guru dikeroyok sama murid-murid SMP. Jadi nggak cuma keroyokan bulian, bahkan sampai didorong-dorong gitu. Guru padahal laki-laki. Kayaknya kejadian betulan itu. Naudzubillah min dzalik, ini zaman nggak punya adab ini. Udah zaman akhir zaman ya, orang nggak punya adab luar biasa. Kalau murid nggak punya adab pada gurunya, nggak berkah. Dia nggak dapat ilmu tuh. Kalau dapat ilmu pun ilmunya nggak berkah. Ya mungkin kebetulan itu bukan ilmu agama ya. Saya pikir kalau belajar agama nggak sampai setingkat itu ya. Masa kepada guru agama begitu ya. Kurang ajar itu namanya. Kurang adab itu kurang ajar. Kurang ajar itu kurang diajar. Berarti kurang belajar apa kurang diajar gimana tuh? Gurunya yang kurang mengajari kali ya. Perlu diajari. Kurang ajar kamu gitu kan, sering kan? Kurang ajar itu apa artinya? Kurang belajar gitu. Kurang diajari. Yang salah gurunya atau muridnya? Dua-duanya. Kurang ajar. Orang tua bilang ke anak kurang ajar gitu. Kan kamu yang bapaknya gitu, kata si anak. Bapak yang gak ngajari kok, jadinya anak kurang ajar gitu. Kemudian waqad kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya'khudhu bi rikabi Zaid bin Thabit, mengambil tali kekangnya untanya Zaid bin Thabit, wa yaqulu hakada umirna an naf'ala bil ulama, beginilah kami diperintahkan untuk berbuat terhadap ulama. Ibnu Abbas kepada gurunya siapa? Zaid bin Thabit. Ini sama-sama sahabat, cuma Ibnu Abbas lebih muda, junior. Belajar kepada Zaid bin Thabit, dilayani gurunya, Insya Allah. Padahal Ibnu Abbas siapa? Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Zaid bin Thabit waktu itu nolak, jangan, kamu kan keluarga Nabi. Kata Ibnu Abbas, begini kami diperintahkan untuk berbuat kepada ulama. Wa ma tatakabbarul muta'allim an yastafida min ghairi mausufin bitaqaddum fa huwa jahil. Kapan seorang murid sombong untuk mengambil ilmu dari selain yang disifati dengan
kemajuan, maka itu orang jahil. Jadi kalau nggak belajar sama guru yang paling hebat gitu, nggak mau gitu, itu orang jahil sebenarnya. Belajar itu nggak harus pada guru yang paling hebat, nggak harus gitu. Pokoknya asal dia punya kelebihan dari kamu, dia punya ilmu yang kamu nggak punya, ambil ilmunya. Itu orang tawadhu namanya. Jangan ini orang ilmunya nggak banyak, nggak mau gitu. Dia mau nyari guru yang lebih bagus boleh, tapi kenyataannya nggak juga gitu. Kenyataannya cuma malas belajar aja gitu. Itu orang sombong. Sombong yang paling buruk itu apa? Sombong kepada Allah. Apa bentuk sombong kepada Allah? Nggak mau menerima kebenaran. Apa contoh atau tanda nggak menerima kebenaran? Nggak mau belajar. Orang nggak mau belajar itu kan nggak mau menerima kebenaran, nggak mau mengambil kebenaran. Itu sombong yang paling tinggi ya. Makanya orang sombong paling banyak tuh di muka bumi saat ini. Walaupun mereka kalau jalan di depan orang nunduk-nunduk gitu sampai berangkang gitu, tapi nggak mau belajar, itu orang sombong sebenarnya. Dia menghinakan diri di hadapan manusia, tapi sang angkuh, sombong, congkak kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan kesombongan yang paling buruk ya. Sombong dari menuntut ilmu, sombong dari kebenaran. Kan al-kibru batarul haq kata Nabi. Sombong itu menolak kebenaran. Jadi nggak mau mengambil kebenaran, nggak mau menimba ilmu. Itu sombong hakiki, sombong yang paling tinggi. Nanti kalau udah sombong kepada ilmu, sombong kepada guru juga gitu, sama itu. Guru itu membawa ilmu. Jangan hanya melihat sosoknya, gurunya kecil, tapi dia kan bawa ilmu. Kita hargai ilmunya, bukan orangnya doang. Karena ilmu yang diembannya. Dia membawa Al-Quran di dadanya, membawa hadis, membawa tafsir di dalam hatinya gitu. Itu yang kita hargai, bukan semata-mata sosok orangnya. Dan rata-rata ulama dulu ya, banyak yang dia tuh cacat gitu. Ada yang nggak punya leher gitu, ada yang matanya merembes, ada yang pokoknya bahkan itu menjadi julukan gelar mereka tuh, al-a'mash, adalah orang yang bermata merembes gitu, ngalir air terus gitu, sakit. Kemudian Ibnu Battah itu bebek, orangnya kayak bebek, nggak tahu gimana. Jadi sampai jadi julukan-julukan. Tapi mereka menghormati karena itu guru gitu. Kalau mereka nggak menghormati, nggak mau belajar kepada orang yang cacat gitu. Banyak juga ahli hadis, ahli ilmu itu buta. Itu paling banyak orang buta itu. Rata-rata orang buta memang cerdas ya. Yang mau belajar, tapi kalau nggak mau belajar ya percuma. Makanya sangat naif ya, sangat ironis orang yang diberi karunia mata oleh Allah tapi nggak sepandai orang yang buta gitu. Orang buta itu nggak bisa baca, kalau baca pun pakai braille yang berbahasa Arab langka, nggak tahu ada apa enggak, tapi langka sekali. Jadi gimana bisa belajar, gimana bisa membaca Quran? Ada Quran braille ada, tapi kan susah gitu loh, cuma diraba-raba. Kita yang punya mata malas baca Quran. Na'udzubillah min dzalik. Itu kurang mensyukuri nikmat. Diberi mata nggak mau baca. Ya, pemanfaatan nikmat mata yang paling tinggi untuk apa coba? Paling apa? Paling tinggi untuk apa? Baca Quran. Apa yang lebih tinggi dari amalan mata, yang lebih tinggi dari baca Quran apa coba? Nggak ada. Untuk baca, belajar gitu. Itu cara mensyukuri nikmat mata. Mensyukuri nikmat akal, apa caranya? Gimana cara mensyukuri nikmat akal? Ya belajar, berpikir, memahami. Orang kalau nggak pernah belajar itu paling kufur nikmat ya. Orang kalau nggak mau menuntut ilmu dalam hidup itu orang yang paling kufur nikmat. Sampai akhirnya kufur betulan. Na'udzubillah min dzalik. Punya akal, punya waktu, punya kesehatan, jarang dipakai untuk menuntut ilmu.
Itulah orang yang paling kufur nikmat. Kalau orang nggak bisa menuntut ilmu karena tuntutan kerja yang memang mati-matian dan nyari duit susah gitu, mungkin ada udzur dari Allah mungkin. Tapi kalau orang nganggur gitu, dia cuma berguling-guling di rumah, cuma santai-santai ngobrol sama kawan-kawan, cuma chattingan, cuma apalah nonton-nonton segala macam. Itu apa nanti hasilnya? Mati membawa apa kira-kira itu? Itu orang yang paling kufur nikmat. Kemudian li'annal hikmah dolatul mu'min, karena hikmah itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Jadi kapan saja dia temui, di mana saja dia temui, ya dia ambil, walaupun dari orang yang menurut pandangan manusia itu hina gitu, dari segi status sosial atau dari bentuk fisik gitu. Kadang-kadang orang dihinakan hanya karena faktor fisik gitu, padahal orang itu mulia atau tidak mulia itu tergantung hati, bukan tergantung fisik. Ada orang kulit putih itu mengejek orang kulit hitam gitu kan biasa itu terjadi. Padahal siapa yang menjamin kalau yang kulit putih itu lebih mulia? Nggak ada. Bisa jadi orang yang kulit hitam lebih mulia daripada yang kulit putih. Jadi fisik itu bukan ukuran kemuliaan, tapi itu di dunia ini dijadikan sebagai standar ya. Apalagi faktor ini, faktor luar sebenarnya, kekayaan, harta kan bukan kita, harta kita bukan kita gitu. Tapi kenapa jadi standar kemuliaan? Kalau orang hartanya banyak, kalau naiknya mobil Ferrari, Lamborghini gitu, itu dianggap sebagai orang mulia gitu. Kenapa? Atas dasar apa jadi mulia gitu? Orang mulia itu bukan karena kekayaannya, tapi orang mulia itu karena apa? Ilmu dan amalnya. Ilmu dan amal itulah yang paling menentukan nasib kita ya, di dunia dan di akhirat. Nenek itu. Kemudian nama wajadaha akhadha, dimanapun dia dapati dia ambil. Wal yada' ra'yahu li ra'yi mu'allimihi, dan tinggalkan pikirannya untuk mengambil pikiran gurunya gitu. Jadi murid yang beradab itu seakan-akan nggak punya pendapat kalau sudah di hadapan pendapat gurunya gitu. Kecuali kalau dipaksa untuk menyampaikan pendapat baru dia berpendapat gitu. Begitu adab murid kepada guru, adab anak kepada orang tua, adab istri kepada suami juga gitu sama. Jadi jangan gampang menimpali suami ya, itu istri yang nggak beradab gitu. Harusnya ke suami itu pokoknya nurut aja, kecuali nanti kalau betul-betul parah ini, kalau dituruti bahayanya jelas gitu, baru kasih usulan, bang apa ini nggak salah gitu. Jadi masih bertanya gitu dengan penuh sopan dan adab gitu, bukan langsung menyalahkan, bukan langsung menghardik, mencela suami, tidak boleh itu. Nah, ini faktor dulu ketika belajar kurang beradab, akhirnya ke suami pun nggak beradab. Rata-rata orang nggak ngerti adab lagi ya hari ini ya. Fa'inna khata'al mu'allim anfa'u lil muta'allim min sawabi nafsihi. Itu lihat, ini sampai ada perkataan seperti ini, kesalahan guru lebih bermanfaat bagi murid daripada ketepatan murid dalam masalah, pokoknya masalah apa ya, kebijakan apa gitu. Udah ikuti saja guru, nanti kalau salah lebih manfaat. Artinya kita bisa dapat ambil pelajaran gitu dari situ, daripada kita nyampaikan ide tuh kan salah, coba kalau menurut saya tadi betul gitu, itu malah kita nggak dapat pelajaran. Berkata Ali radhiyallahu anhu,
inna min haqqil alimi, sesungguhnya di antara hak orang yang alim alaika terhadap kamu, antusallima ala qaumi amatan, kamu beri salam kepada kaum secara umum, wa takhusu bitahiyah, dan kamu mengkhususkan kepada guru itu dengan penghormatan khusus. Gitu. Jadi ke guru itu ada sapaan khusus gitu. Jadi kalau datang assalamualaikum pada semuanya, nanti datang ke gurunya salaman khusus, memberikan salam khusus, mendoakan khusus gitu. Wa anta jelisa amamahu, dan kamu duduk di hadapannya, jangan di belakangnya, jangan di sampingnya. Wala tusyiru indahu biyadik, dan jangan memberi isyarat di hadapan di sisinya dengan tanganmu. Jangan nunjuk-nunjuk pakai tangan itu di hadapan guru. Wala taghmizanna bi'ainika, jangan apa itu? Mengedipkan mata. Gimana itu ya? Ya pokoknya isyarat mata lah gitu. Melotot bukan. Romaza yang mizu. Ya, jangan bermain mata gitu. Wala tukthir alaihi soal, jangan memperbanyak pertanyaan. Bertanya ya bertanya, tapi jangan banyak-banyak. Maksudnya satu orang itu bertanya ya maksimal 3 atau berapa gitu. Kalau banyak sekali orang yang bertanya tidak masalah, maksudnya, tapi per orangnya itu jangan banyak-banyak gitu. Ada kadang pengajian gitu udah siapin pertanyaan, ini siapin pertanyaan itu alhamdulillah cuma dikit ya. Kadang udah diketik pertanyaannya bolak-balik, berapa 15 pertanyaan. Wah ini mau ujian ini buat guru ya. Wala tu'annihi fil jawab, dan jangan membebaninya dalam menjawab atau memberatkannya dalam menjawab. Harus menjawab gitu, maksa gitu. Jangan. Kalau guru nggak mau jawab ya udah. Kalau guru bilang Allahu a'lam jangan dipaksa. Masa nggak tahu sih? Ya biarin nggak tahu emang kenapa. Seperti pernah Imam Malik bin Anas ditanya, emang orang dari jauh ya, wajar ya, orang jauh jalan kaki zaman dulu gitu kan, bawa pertanyaan titipan dari kaumnya gitu kan, tanya kepada Imam Malik beberapa pertanyaan, kemudian dijawab tidak sampai 30% dijawab. Kemudian dia nanya, saya datang dari jauh bertanya kepada Imam Darul Hijrah, cuma dijawab segini katanya. Ya sampaikan kepada kaummu Imam Malik nggak tahu apa-apa gitu, Malik bin Anas nggak tahu apa-apa. Jadi sudah, kalau nggak tahu gimana, jangan dipaksa gitu. Kemudian wala tulihu alaihi idza kasala, dan jangan memaksa guru kalau dia sedang malas ya, malas menjawab. Jangan merengek-rengek. Wala turaji'uhu idan tana'a, dan jangan mengulang permintaan kalau dia nggak mau. Wala ta'khudhu bi thawbihi idan nahadha, jangan mengambil bajunya kalau dia bangkit. Jangan diinjak bajunya kalau bangkit, jatuh nanti. Nggak paham saya ini maksudnya gimana ya. Jangan mengambil bajunya kalau dia bangkit. Ya baju orang sana dengan orang sini kan beda gitu, nggak tahu apa maksudnya ini. Wala tufashi lahu sirron, jangan menyebarkan rahasia guru ya, guru punya rahasia jangan disebar-sebar. Wala tagtabanna indahu ahadan, jangan kamu menghibah seseorang di sisinya. Menghibah kalau ada guru datang, jangan lanjutkan hibahnya. Hibah itu ada guru atau nggak ada guru kan haram, ada guru lebih haram lagi gitu.
Jangan sampai guru diajak untuk menghibah, itu lebih parah lagi gitu. Nanti kemuliaannya sebagai guru akan runtuh ya, gara-gara apa? Menghibah. Makanya saya sangat menyayangkan juga ya, ada sebagian, ya semoga Allah memperbaikinya. Ada sebagian orang yang dianggap guru tapi gampang sekali menghibah. Jalan gitu ngobrol, satu kendaraan gitu, kadang isinya gibah sana, gibah sini. Kadang saya heran, loh ini kan ustadz gitu ya, gimana mau menasihati, nggak berani karena memang lebih senior gitu kan. Tapi kadang-kadang seperti itulah ya, manusia semua punya kelemahan. Cuma ya jangan sampai gara-gara itu kemudian murid merasa hibah itu halal. Enggak ya. Hibah tetap haram walaupun dicontohkan oleh guru ya. Guru yang ngajari hibah jangan ditiru ya. Kemudian wala tatlubanna athratahu, jangan mencari-cari ketergelincirannya, cari-cari kesalahan guru. Ini mata-mata ini jadinya. Telik sandi. Wa inzalla qabilat qabalta ma'dziratahu. Qabilta ma'dziratahu. Kalau dia tergelincir maka terimalah udurnya, minta maaf. Kemudian mana tadi? Wala taqulanna lahu, jangan berkata kepadanya, aku mendengar fulan berkata begini. Jadi bantah guru menyampaikan sesuatu tapi si fulan berkata begini, tapi ustadz fulan begini. Nggak boleh ya membanding-bandingkan. Inna fulanan yaqulu khilafuka, fulan berkata menyelisih kamu. Wala tasifanna indahu aliman, dan bahkan nggak boleh cerita tentang orang alim di sisi guru, yaitu menyinggung lah ya. Hal begitu itu menyinggung, tidak baik. Wala ta'ridunna min tuli suhbatihi, dan jangan merasa bosan karena lama bersamanya gitu. Jangan mengesankan rasa bosan gitu di hadapan guru. Wala tarfa'u nafsaka an khidmatihi, dan jangan sombong dari melayaninya. Wa idza aradta lahu hajah sabaqta alqaum ilaiha. Jadi kalau guru punya hajat apa gitu, kamu mendahului orang-orang untuk melayaninya gitu. Bersegera gitu, berlomba untuk melayani guru. Fa inna ma huwa bimanzilatin nakhlah tantadiru mata yasqutu 'alaika min hasyai. Karena guru itu seperti pohon kurma yang kamu tunggu kapan akan menggugurkan kepadamu sesuatu. Kurma, emang kurma gugur ya? Saya nggak tahu ya kurma gugur ya. Durian aja lah, dia seperti durian ya, ditunggu kapan runtuhnya. Wa yanbaghi an yahtariza al-khaid fil ilm fi mabda'il amr min al-isgha ila ikhtilafin nas. Dan murid hendaknya menjaga diri dari berdalam-dalam dalam berbicara tentang ilmu di awal mula dari belajar ya, dengan mendengarkan berbagai perselisihan ulama. Jadi kalau ngaji di awal ngaji gitu, awal belajar, jangan langsung belajar khilaf ulama gitu. Belajar dulu satu madhab gitu, satu pendapat dulu. Dalam satu madhab pun kadang ada kitab yang memang satu pendapat, nanti kitab berikutnya dua pendapat, ada tiga pendapat gitu.
maka ambil yang paling dasar gitu belajar itu. Fa inna dzalika yuhayyiru aqlahu, karena itu membingungkan akalnya ya. Orang baru awal belajar sudah diajari khilaf. Pulang dari pengajian, ini apa tadi yang betul? Khilaf. Ya khilaf aja kesimpulannya. Ini khilaf ulama. Tapi apa yang betul? Pokoknya khilaf. Wa yafturu dihnahu, dan juga melelahkan pikirannya. Capek ya. Otak orang yang baru belajar kok diajari khilaf tuh capek. Makanya anak sekolah TK, SD itu yang nggak ada khilaf, masih awal-awal belajar. Nanti kuliah baru ada khilaf-khilaf itu. Ada beda-beda pendapat macam-macam. Wa yanbaghi lahu an ya'khudha min kulli syai' ahsanah. Hendaknya mengambil dari segala sesuatu yang paling bagus. Ya, dari ilmu itu ambil dulu yang paling bagus, yang paling mudah, yang paling penting, itu paling bagus. Dan al-umur la yatasi' di jamil ulum. Karena umur kita itu enggak cukup untuk semua ilmu. Coba ilmu tentang Quran saja. Tafsir Quran gitu misalnya, atau usulul Quran atau muqaddimah tafsir itu ada banyak tulisan ulama, banyak sekali itu menyelesaikan tafsir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ya nggak sempet kita untuk belajar yang lain gitu. Ambil dulu yang paling penting, satu kitab tafsir paling bagus itu dipelajari. Nanti hadis juga, Sahih Bukhari, Muslim dan seterusnya. Dari yang dasar dulu, Arba'in Nawawi gitu. Nanti matan-matan akidah diambil dari yang paling ringan dulu, terus berkembang. Jadi jangan semua ilmu mau dipelajari, belum apa-apa udah belajar ilmu kalam gitu, sesat duluan tuh. Belum apa-apa udah belajar khilaf para ulama itu tidak tidak pas dalam penempatan metode belajarnya ya. Skala prioritasnya tidak ada kalau seperti itu. Jadi ambil yang paling dasar, yang paling penting, kemudian meningkat, bertahap namanya ya. Tadarruj fi talabil ilm, bertahap dalam menuntut ilmu. Tsumma yasrifu jimamu qutihi ila asyrafil ulumi. Kuwatihi kok putih. Ya, kemudian mengarahkan kumpulan kekuatannya kepada ilmu yang paling mulia. Bahwa ilmu muta'alliq bil akhirah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Ini berarti ini membahas ilmu secara umum ya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka kita harusnya lebih banyak mencurahkan pikiran kita untuk belajar ilmu akhirat. Jadi kalau ibu-ibu ini ada yang mungkin pakar apa dari ilmu dunia, coba sekarang diperbaiki lagi. Kita maksimalkan untuk menjadi pakar ilmu akhirat gitu. Ini di sini ada yang doktor nggak? Doktor atau master, magister. Ada sebagian ummahat itu saya juga kaget tuh, magister ternyata. Magister dalam ilmu lain, ilmu dunia, tapi ternyata ilmu agama masih TK ibaratnya gitu, masih SD gitu. Ya berarti kurang maksimal dulu dalam belajar ilmu agama. Ilmu agama lebih penting, ilmu akhirat lebih penting daripada ilmu dunia. Kalau ilmu dunia bisa sampai doktor, ilmu agama harusnya juga gitu. Diupayakan lah. Maksudnya ya setidaknya ilmu yang wajib untuk diamalkan. Kalau ilmu-ilmu yang sunnah atau ilmu yang fardu kifayah, ya nggak harus. Ya serahkan kepada yang lain, tidak masalah. Tapi ilmu yang fardu ain masa nggak tahu gitu. Dia profesor apa tapi nggak tahu gimana cara sholat yang betul, kan aneh. Nggak ngerti tauhid, nggak ngerti syirik, itu parah itu. Kemudian alladzi lahu yuktasabu al-yakin, yang dengan ilmu ya, alladzi bihi ya, yang dengan ilmu itu akan diraih keyakinan.
Ilmu akhirat yang melahirkan keyakinan ya ilmu akidah, ya ma'rifatullah. Alladzi hasalahu Abu Bakar As-Siddiq, yang sudah dihasilkan oleh Abu Bakar dulu. Makanya menjadi umat Muhammad yang paling mulia. Kenapa? Karena menguasai ilmu akhirat. Jadi bukan ahli teknologi, bukan ahli komputer, bukan, tapi ahli ilmu akhirat. Makanya menjadi orang paling mulia. Hatta syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul mempersaksikan untuk beliau dengan sabda beliau, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathratis salat saumi wala salatin walakin bi syai'in waqara bi sadrihi. Ini bukan perkataan Nabi sebenarnya ya. Ini perkataan tabi'i, seorang tabi'i namanya Abu Bakar Ibnu Ayyash. Jadi Abu Bakar Ibnu Ayyash pernah mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq tidaklah mendahului kalian dengan banyaknya saum dan sholat, akan tapi dengan apa yang terpatri di dalam dadanya, yang mengendap di dalam dadanya. Maksudnya ilmu, iman, keyakinan. Itu yang membedakan antara Abu Bakar dengan umat Muhammad yang lainnya. Di antara tabi'in banyak yang sholatnya lebih banyak dari Abu Bakar, jihadnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak secara nominal, tapi imannya nggak ada. Ya, nggak ada yang mengalahkan imannya Abu Bakar. Iman itu ilmu. Ya, kalau kita ingin imannya kuat itu perbanyak ilmu. Makin banyak ilmu kita, makin memahami Al-Quran dan As-Sunnah, makin yakin, makin kuat iman. Nah, inilah dia tugasnya muta'alim ya, tugasnya murid seperti itu. Wa amal mu'allim, adapun guru. Ini tugas guru berarti rahasia ya, buat saya aja lah. Dibaca nggak? Baca ya. Siapa tahu mau jadi mu'allim semua, mau jadi guru semua ya. Wa amal mu'allim fa'alaihi wadha'if aidan. Guru juga punya tugas-tugas. Min dzalika diantaranya asyafaqatu 'alal muta'allimin. Sayang kepada murid-murid. Mau enggak disayang guru? Ya guru kalau enggak sayang sama murid ya dia ngajarnya yang penting datang, absen, pulang gitu. Enggak. Kalau sayang ya betul-betul ingin muridnya tuh paham, itu sayang namanya. Dengan mengajar dengan metode yang paling mudah bisa dipahami murid gitu. Kok muridnya nggak paham-paham? Ya mungkin muridnya yang keterlaluan bisa jadi. Artinya sebenarnya secara standar ini penjelasan guru bisa dipahami, tapi dasar muridnya yang nggak mau paham ya guru nggak bisa disalahkan. Kalau satu kelas ada 50 orang kebanyakan ya, ada 20 orang misalnya, yang paham 5, yang 15 nggak paham, itu gurunya gagal atau sukses kira-kira? Ya nggak tahu, tergantung juga ini 5 ini karena paham dari mana gitu. Tapi sebenarnya kalau guru sudah sesuai standar dalam mengajar, mudah, pelan, bisa secara umum orang itu bisa menangkap penjelasannya, itu kalau murid masih nggak paham juga itu yang salah muridnya. Mungkin murid itu tadi kurang adab tadi ya. Adab pertama tadi apa? Pikirannya nggak konsentrasi. Itu penting. Konsentrasikan pikiran kalau kita mau paham. Kalau dari awal nggak bisa konsentrasi ya nggak bisa paham. Datang ke sini lagi mikir masalah gitu, tadi dimarah suami gitu, ya nggak paham di sini ya, nggak bisa paham. Atau mikirin utang juga susah tuh, nggak paham-paham. Terus gimana caranya? Buang dulu pikiran yang lain-lain gitu. Fokus dulu dengan belajar. Kita duduk di satu tempat, ya udah kita berada di tempat itu, jangan pikirannya kemana-mana. Kemudian wan yujrihim majra banihi, itu menempatkan murid seperti anaknya sendiri gitu, kayak anak. Jadi kalian tuh anak-anak saya udah paling tua ya pastinya, Masya Allah.
Wala yatlubu ala ifadatil ilmi ajron, dan jangan menuntut upah dari menyampaikan ilmu. Ya, nggak boleh diundang ustadz ngajar tempat kami wani piro gitu. Ya. Nggak boleh, tidak boleh begitu ya. Ilmu ini ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia mungkin begitu ya. Wala yaqsudu bihi jazaan wala syukron, dan tidak berniat untuk mendapatkan balasan maupun ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih aja nggak ditunggu gitu. Kadang-kadang orang marah, itu orang sudah saya kasih kebaikan nggak ada terima kasihnya sama sekali. Nah, berarti kamu nggak ikhlas. Itu mungkit namanya tuh. Itu ciri-ciri orang nggak ikhlas tuh, mungkit. Dan mungkit itu membatalkan pahala. Jadi kalau berbuat baik nggak usah diungkit-ungkit. Sudah, lupakan saja. Pahalanya sudah dicatat oleh Allah. Kalau kamu mengungkit berarti kamu nggak butuh pahala. Bal yu'allim liwajhillahi ta'ala. Bahkan dia mengajar hanya untuk mengharap apa? Wajah Allah. Sudah, ini ilmu akhirat, ini tujuannya akhirat. Ini ulama akhirat, jadilah ulama akhirat. Makanya nanti ada perbedaan ulama su dengan ulama akhirat. Wala yara li nafsihi minhu minnah 'alal muta'allimin. Nah, itu juga penting ini, berat ini. Jangan melihat dirinya punya jasa kepada murid. Rata-rata guru itu merasa berjasa, dan itu nggak beradab. Guru yang beradab nggak punya jasa sama sekali, nggak merasa punya jasa apapun. Makanya kayak saya tadi saya bilang, itu dilayani orang lain, sendalnya diambilin, marah, beliau jangan melakukan begini gitu. Jadi guru nggak merasa punya jasa, tapi muridnya cerdas. Tapi kan kami sebagai murid diperintahkan untuk berbuat seperti ini kepada guru kami. Sudah, akhirnya menyerah saya Utsaimin, malah mendoakan kebaikan pada murid itu. Ya gitu. Jadi jangan sampai merasa berjasa gitu, dikit-dikit minta tolong sama murid, ini saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Oh, Ustaz Afan, saya nggak bisa. Loh, kamu kan murid saya gitu. Udah nggak usah belajar sama saya lagi, nggak usah belajar lagi. Itu kan bukan guru yang ikhlas ya, bukan guru yang karena Allah yang kalau begitu. Gara-gara muridnya nggak mau melayani guru, akhirnya nggak boleh belajar lagi. Ini gimana ini? Murid dipecat gara-gara tidak melayani guru, ini kan nggak benar seperti itu. Wala yara li nafsihi minnah ala al-muta'allimin bal yara al-fadl lahum, bahkan melihat keutamaan bagi para murid. Jadi murid itu juga punya keutamaan. Apa keutamaan murid? Apa keutamaan murid bagi guru? Jasa murid terhadap guru apa kira-kira? Apa jasanya? Kalian punya jasa apa kepada saya gitu? Apa? Jasanya ya kalian hadir di sini. Coba kalau nggak ada orang di sini, saya ngajar siapa? Ya kan? Itu kalian sangat berjasa ya. Sehingga saya ngomong di sini ada yang dengerin gitu. Kalau saya ngajar di sini cuma dilihat kamera pun, kalau di kamera ada yang nonton, nggak ada yang nonton juga ngapain gitu. Jadi guru itu merasa itu keutamaan dari seorang murid, dari beberapa murid, bahkan ya banyak murid. Disyukuri seperti itu ya. Anggap itu sebagai jasa dari mereka, maka guru merasa utang jasa kepada murid. Sebagaimana murid utang jasa juga kepada guru gitu. Sama semua. Jadi itulah akhlak mulia ya. Semua merasa berhutang kepada yang lain. Bukan merasa punya jasa, tapi merasa utang jasa. Itulah orang mulia seperti itu. Kalau kita merasa berjasa terus itu orang sombong ya. Kemudian bal yara al-fadl lahum id hayya'u qulubahum
litaqarrub Allah. Karena apa jasa murid itu? Karena mereka menyiapkan hati mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu, biziraatil ilm fiha, dengan menanam ilmu dalam hatinya gitu. Jadi murid mau datang, mau mendengar, mau mengambil ilmu, itu jasa besar. Makanya Rasul itu dulu, marhaban ya ahlal ilm, ya thalibal ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu gitu. Senang. Jadi kalau ada penuntut ilmu, kita itu jadi merasa berhutang gitu. Coba kalau nggak ada kalian, ilmu ini mandek gitu. Ilmu nggak berjalan, nggak bisa diturunkan ke generasi berikutnya dan seterusnya. Tapi dengan adanya murid, nanti ilmu terus berlanjut sampai kiamat. Kita sekarang dapat ilmu dari mana kalau bukan dari guru? Guru dari mana? Dari gurunya lagi, dari guru. Dulu pernah jadi murid gitu pasti. Jadi yang namanya sekarang hari ini guru, dulu pasti pernah jadi murid, atau bahkan dalam waktu yang bersamaan gitu. Dia ngajar tapi dia juga masih belajar. Hari ini misalnya, ini hari apa? Selasa ya. Itu ada 14 kurang lebih dari Batam, guru-guru kalian sedang belajar sekarang dengan saya. Berangkat dan berangkat. Besok belajar dengan saya Ibrahim Ar-Ruhaili di Pekanbaru. Jadi mereka guru, mereka juga murid. Itu dalam waktu yang bersamaan. Kemudian fahum kalladhi yu'irul ard liman yazra' fiha. Jadi murid itu seperti orang yang menyewakan tanah untuk ditanami gitu. Jadi guru ini sedang bercocok tanam, menanam benih-benih ilmu. Siapa yang ditanami? Muridnya, hati-hati muridnya itu. Falaya bagi an yatlubal muallim al-ajr, maka hendaknya guru nggak boleh mengambil upah, ya, menuntut upah ya, telubu ya, tidak boleh menuntut upah illa minallah, kecuali dari Allah. In ajriya illa 'ala Allah, kata para nabi itu. La nas'aluka ajron, kami nggak minta pada kamu upah. In ajriya illa 'ala Allah, tidak ada upahku kecuali atas Allah. Waqad kana salaf yamtani'una min qabuli hadiyatil muta'allim. Dulu para salaf menolak hadiah dari murid. Ya, diberi hadiah murid pun nggak mau gitu. Wa minha, kemudian diantaranya lagi, alla yadakhira min nushil muta'allim syai'an. Jangan menyimpan nasihat untuk murid satu pun. Maksudnya kalau murid itu harus dinasihati, nasihati gitu, jangan disimpan-simpan. Wan yazjurahu an su'il akhlak, dan harus menghardik, menegur murid ya, ketika ada akhlak buruk. Bitoriqi ta'rid, dengan cara sindiran, maafkan semaksimal kemungkinan. Kalau disindir bisa paham itu cukup gitu, nggak harus dengan terang-terangan gitu. Dan nasihat terbaik itu secara rahasia, jangan dipermalukan di muka umum. La ala wajhi taubih, bukan untuk mempermalukan. Fana taubih yahtaku hijabal haibah, karena mempermalukan murid itu juga akan merusak hijab kewibawaannya. Jadi murid pun punya kewibawaan di hadapan orang yang lainnya, apalagi juga si murid udah punya murid lagi juga kan begitu. Maka jangan dihancurkan kewibawaannya. Wa minha, diantaranya an yandura fi fahmil muta'allim wa miqdaru aqlihi. Guru harus melihat pemahaman murid dan kadar akalnya gitu, bisa nggak, sanggup nggak gitu menangkap. Dan mengajar sesuatu kayaknya tenang itu di kelas, ternyata nggak paham semua gitu kan, kirain paham semua. Ya makanya harus ditanya paham atau enggak, dikasih soal, dites gitu, biar mengukur kadar pemahamannya. Fala yulki ilaihi ma la yudrikuhu fahmu. Jadi jangan memberikan kepada murid apa yang tidak dijangkau pemahamannya. Jadi tahapannya mungkin loncat gitu kan. Jadi pelan-pelan diulangi lagi gitu biar paham. Cuma tetap guru melihat kepada ini ya, melihat kepada maslahat umum. Maksudnya gini,
Kalau satu kelas ada 20 orang tadi misalnya, yang nggak paham cuma satu misalnya, yang lainnya paham kok. Ya udah, kita mengikuti yang terbanyak. Karena apa? Kalau kita peduli dengan yang satu itu, berarti mengabaikan yang 19 yang lainnya gitu. Maksudnya diulang-ulang terus demi biar yang satu ini paham, diperhatikan terus, kan yang lainnya jadi terbengkalai. Nah itu berarti menyanyiakan kemaslahatan yang lebih luas. Tetap guru akan melihat yang paling maslahat. Kalau lebih maslahat ini yang lainnya udah paham, ya udah, yang nggak paham udah tinggalin aja dulu. Udah kamu jadi mustami saja, kamu mendengarkan aja kalau nggak paham. Daripada diperhatikan terus malah yang lain-lain merasa apa? Diabaikan, jadi malah nggak mau belajar nanti. Karena gurunya ngajarnya terlalu pelan gitu kan. Mengikuti yang paling pelan gitu kan. Orang-orang yang cerdas malas nanti belajar. Wala yuhitu bihi aqluhu faqad rawi ani nabi, telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahasanya beliau bersabda, umirtu an ukhatiban nas ala qadri uqulihim. Aku diperintahkan untuk berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Ali radhiyallahu anhu berkata, inna hahuna ilman lau asabtu lahu jumlatan. Sungguhnya di sini ada ilmu, seandainya kamu bisa meraihnya secara jumlah, secara total gitu. Artinya nggak mungkin gitu, nggak mungkin kita bisa meraih ilmu semuanya. Semuanya diraih dengan apa? Sedikit demi sedikit. Seperti hujan. Hujan itu kan, air itu kan banyak sebenarnya, tapi kan jatuhnya tetesan-tetesan itu. Coba kalau jatuhnya nggak netes, satu truk langsung jatuh semua gitu kan. Hancur rumah kita, hancur diri kita ini. Hujan itu tetesan-tetesan itu, kecil-kecil. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, a'anthuru durron baina sarihatin na'ami a'anduru manthuron lira'iyatil ghanami wa man manaha al-juhal ilman adha'ahu wa man mana'a al-mustaujibina faqad dalam. Apakah aku menebarkan mutiara di antara apa itu? Apa? Satu aja yang bersuara yang keras. Bersuara, semua bersuara sama nggak dengar. Coba apa yang keras? Di tempat pengembala kambing. Di tempat pengembala kambing. Oh. Iya. Yeah. Andimu mansuron li ra'iyatil ghanam. Itu yang tempat pengembala kambing itu. Yang tadi syariatul na'am apa? Kumpulan onta. Waman mana hal juhala ilman adu'ahu. Siapa yang memberi kepada orang jahil ilmu, pasti dia akan menyanyiakan. Ya sama seperti itu. Mutiara dikasih di kumpulan onta, ya onta nggak mau mutiara. Dan siapa yang menghalangi orang yang seharusnya diberi, maka dia telah dolim. Jadi ada orang cerdas malah nggak diberi ilmu. Maksudnya karena apa? Kita menanggapi orang yang lamban tadi gitu kan. Yang cerdas diabaikan, itu juga kedoliman gitu. Mendolimi orang cerdas, itu juga tidak sedikit guru kayak gitu, kadang nggak sadar ya. Di kelas 20 orang yang nggak cerdas 1 atau 2 gitu, tapi itu yang paling diperhatikan, itu yang jadi standar. Kecepatan mengajarnya, pelannya gitu, sampai orang-orang cerdas itu ngantuk malah gitu. Ini kayak nggak diajar jadinya gitu. Nah itu juga mendolimi orang cerdas jadinya gitu. Jadi yang namanya mengajar ya harus melihat maslahat yang terbesar gitu. Mana yang paling maslahat, mana yang paling tepat. Dan guru itu tahu seperti itu ya sebenarnya ya. Kalau guru itu memang cerdas, paham gitu, ngerti kemampuan murid itu seberapa, siapa-siapa yang bisa paham, siapa yang belum paham, siapa yang masih sulit menangkapnya.
Itu terutama ilmu-ilmu yang memang butuh penalaran ya, seperti ilmu nahwu contohnya ya. Belajar bahasa Arab itu terlihat orang itu kemampuannya seberapa gitu. Tapi kalau belajar ilmu kayak gini kan ini cuma dengerin aja gitu. Ya saya nggak tahu pemahaman kalian seperti apa. Cuma denger kan gampang sebenarnya. Nggak ada pemikiran di sini, nggak ada mikir ya. Kita belajar di sini nggak ada mikir sama sekali. Ada yang sudah pusing mikir apa sini? Kan nggak disuruh mikir di sini kan. Cuma disuruh denger aja gitu. Beda dengan belajar bahasa Arab itu suruh mikir itu. Kemudian ada berikutnya dari seorang guru, an yakunal muallim amilan bi ilmihi. Guru itu mengamalkan ilmunya. Nah, pasti ya harus itu. Kemudian wala yakadzibu qaulahu fi'lahu. Jangan sampai perbuatannya mendustakan perkataannya. Artinya nihil gitu. Omong kosong, suka menganjurkan orang untuk dermawan, dia sendiri pelit. Suka ngajarin orang baca Quran, dia nggak pernah baca Quran. Suka ngomong tentang tahajud, dia nggak tahajud. Suka ngomong wajibnya sholat jamaah, dia nggak sholat jamaah. Ini nggak layak jadi guru begitu. Allah Ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri, apakah kamu nyuruh manusia untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Dan Ali radhiyallahu anhu berkata, qasama dhahri rajulani alimun mutahattikun wa jahilun mutanassikun. Telah mematahkan punggungku dua orang. Maksudnya apa nih? Membebani gitu. Beban bagiku itu dua orang. Yang pertama, alim mutahattikun, orang alim yang suka melanggar. Orang alim tapi bermaksiat. Yang kedua, jahil tapi ahli ibadah itu. Ini juga bahaya karena apa? Ibadahnya penuh dengan bid'ah, itu bahaya. Yang alim gak mau ibadah, yang jahil malah rajin ibadah. Ini dunia mau kiamat ya. Seperti itu yang terjadi memang. Lebih banyak mana? Alim gak ibadah sama jahil rajin ibadah? Banyak yang mana? Lebih banyak jahil gak ahli ibadah. Lebih banyak. Sekarang orang jahil juga nggak ahli ibadah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon pencerahannya Ustaz. Mohon pencerahannya, jadi pawang hujan saya. Jika seorang istri pernah durhaka kepada suaminya, tapi belum sempat meminta maaf kepada suaminya hingga suaminya telah meninggalkan dunia. Oh, ini kertas kemarin. Kirain pertanyaan. Ada lagi yang lain? Ini kertas nggak pergi-pergi dari kemarin ya? Iya, iya. Ya. Ya. Yang hari bolong gitu panas sekali Ustaz. Terus Ana persilahkan para tamunya untuk Ana buka teras Ana gitu, ajar Ana untuk mereka singgah di berteduh di teras Ana. Apakah Ana itu sama dengan mendukung peribadahan mereka enggak? Tapi Ana melakukan itu atas dasar kemanusiaan karena mereka enggak muat kan di rumahnya. Tendanya kepanasan, panas terik sekali gitu Ustaz. Jadi Anda persilakan tamunya pertama itu berteduh dan duduk di teras rumahnya. Assalamualaikum. Iya, tidak masalah kalau sekedar mempersilakan tamu dan sebagainya. Kita secara umum tidak dilarang untuk berbuat baik dengan orang kafir. Orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, tidak mendukung orang yang memerangi kita. Pokoknya orang kafir yang pokoknya biasa damai gitu. Orang kafir yang dalam perdamaian. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berbuat adil kepada mereka. Ya, itu tidak masalah. Insya Allah dibolehkan. Ya, yang dilarang itu adalah menghadiri acara hari raya mereka, ikut nimbrung dalam acara itu yang dilarang. Kita kan nggak ngapa-ngapain itu.
Jadi cuma sekedar berbuat baik kepada mereka itu tidak dilarang. Nggak ada. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.